Sekelompok geng pembalap jalanan yang sering melakukan penyelundupan dipaksa oleh kejaksaan untuk menghadapi para mafia. Mereka lalu mengatur rencana agar misi double agent ini bisa berhasil. Nah, rencana macam apa yang akan mereka ambil agar bisa bertahan? Dan inilah Soul 5. Di Arab tahun 1988, dua orang terlihat ugal-ugalan mengendarai mobilnya di padang pasir. Mereka adalah Dong-wook dan juga Jun-ki. Mereka berdua bekerja sebagai kurir penyelundup barang-barang ilegal termasuk senjata. Nah, karena ini hari terakhir mereka menjadi kurir, si bos memberikan Dong-wook tiket balapan Daytona. Karena dia tahu impian Dong-wook ini bisa menjadi pembalap. Bisnis di Arab selesai dan kini mereka pergi ke Korea. Di sana sudah menunggu rekan mereka bernama Buknam. Tiba-tiba beberapa pria berjas memanggil Dong-wook dan dia yang sadar buru-buru kabur dari sana. Buknam lalu bertanya siapa orang-orang itu. Dong-wook sendiri juga bingung, tapi yang pasti dia tidak mau membuat masalah. Pria-pria berjas itu lalu membawa semua barang milik Dong-wook yang tertinggal. Sementara Dong-wook dan rekan-rekannya sampai ke markas mereka. Jun-ki bingung kenapa lingkungan mereka diratakan seperti ini. Buknam lalu cerita bahwa sebentar lagi akan ada olimpiade. Jadi pemerintah memutuskan untuk meratakan area padat dan kumuh. Dari jauh, seseorang bernama Galci seperti sudah menunggunya. Sementara di belakang, dua mobil pria berjas tadi juga mengejarnya. Jadi Dong-wook langsung tancap gas dan ngedrift berputar-putar mengitari mereka. Debu berterbangan di mana-mana menutupi pandangan. Kesempatan itu digunakan Dong-wook untuk kabur. Beberapa saat kemudian, mereka sampai di markas baru. Seorang wanita datang dengan motornya. Wanita itu adalah Park Yeon-hye. Park ini adiknya Dong-wook. Di dalam markas juga sudah ada satu rekan yang menunggu mereka. Dia bernama John. Tiba-tiba orang-orang berjas itu sudah ada di luar markas. Ternyata mereka dari kejaksaan. Seorang jaksa bernama An lalu mendekat. An ini tahu semua kejahatan dan hal-hal ilegal yang dilakukan kelompok ini. Dia bisa saja menangkap mereka semua hari ini. Tapi dia punya sebuah penawaran. Mereka semua diminta untuk jadi mata-mata kejaksaan. An lalu menjelaskan bahwa mereka berdua harus memata-matai dua orang. Kang yang merupakan seorang presidir industri rentenir dan juga Lee yang merupakan mantan jenderal. Keduanya diketahui mengelola dana rahasia dari rezim sebelumnya. Beberapa hari yang lalu, kejaksaan sudah menangkap kurir-kurir mereka, jadi mereka akan mencari kurir baru. Nah, kesempatan itulah yang akan mereka gunakan untuk mendekati Kang dan juga Lee. Tugas mereka cuma simpel, yaitu menemukan buku rekening Kang yang digunakan untuk menyimpan uang-uang hasil pencucian uang. Tapi masalahnya akan ada tes untuk pemilihan kurir tersebut yang akan diadakan besok. Jika mereka berhasil menemukan bukti, maka An berjanji semua kejahatan yang dilakukan kelompok ini akan dihapus. An lalu memberikan mobilnya untuk mereka pakai. Dan malam itu juga, mobil itu langsung dimodifikasi. Buknam juga mempersiapkan rute tercepat yang akan mereka lewati besok. Esok harinya, tes akan segera dimulai. Di sana banyak sekali orang-orang yang akan ikut, termasuk Galci dan juga anak buahnya. Seorang gadis memanggil mereka satu persatu dan memberikan suatu barang. Barang itulah yang akan mereka bawa ke garis finish. Tes pun akhirnya dimulai dan Dong-wook langsung memimpin di depan. Jalanan macet membuat Dong-wook berhasil disalib. Dong-wook tidak terima, dia menabrakkan mobilnya dan menyingkirkan pembalap tersebut. Buknam ternyata memberikan arahan yang salah, sampai mereka kesasar masuk ke sebuah kampus. Dong-wook pun berusaha kembali ke jalan utama, tapi mobilnya malah menabrak mobil Galci. Hal itu membuat mobil Dong-wook mengalami trouble. Dia akhirnya berada di posisi belakang.
Park lalu menyamar sebagai polisi lalu lintas. Dia menggantikan pembalap terdepan. Dia mensabotasenya dengan cara memecahkan ban mobilnya. Dongwook langsung tancap gas dan berhasil di posisi terdepan. Mereka bertiga akhirnya sampai di sebuah hotel. Park juga datang ke sana menyusul mereka. Mereka berempat lalu masuk ke sebuah klub. Kang datang menyambut mereka dan meminta mereka mengikutinya. Lee lalu datang dengan wajah kesalnya. Dia masih bersikeras bahwa tentaralah yang cocok dengan pekerjaan ini. Tapi semua keputusan ada di tangan Kang. Kang lalu bilang bahwa Lee lah yang akan memberikan tugas ke kelompok ini. Asistennya Kang lalu menjelaskan bahwa total ada 10 pengiriman dan setiap pengiriman yang selesai mereka akan mendapatkan 10 juta won. Dongwook langsung menolak. Baginya, uang segitu cukup kecil dengan resiko yang akan dia ambil. Dongwook memastikan barang apapun yang dia antar pasti sampai ke tujuan. Kang terkesan dengan nyalinya Dongwook, lalu dia menaikkan harganya menjadi 40 juta won sekali pengiriman. Tapi jika Dongwook gagal, Lee akan langsung membunuhnya. Lee yang sejak awal tidak menyukai mereka memberikan tes kedua, di mana anak buahnya langsung membakar mobilnya Dongwook dan meminta Dongwook mencari mobil baru yang akan mereka gunakan besok. Esok harinya, jaksaan sudah menyiapkan beberapa mobil yang bisa mereka pakai. Alih-alih memilih mobil yang ada di sana, mereka malah mengambil mobil baru milik jaksaan. An lalu masuk ke ruangannya dan dia bertemu kepala kejaksaan sebut saja Jung. Jung ini masih belum yakin apakah kelompok ini bisa dipercaya menyelesaikan kasusnya. Bagi Jung yang dia lihat cuma segerombolan bocah-bocah nakal. Tapi justru itulah yang dicari oleh An. Karena jika dia mengutus polisi atau jaksa akan dengan mudah ketahuan. Makanya dia bekerja sama dengan para penjahat. Lalu kelompok ini pergi menemui Kang di sebuah kuil. Kuil itu bukan kuil biasa. Karena ternyata kuil tersebut merupakan brankas uang. Total ada 5 miliar won di brankas itu yang harus mereka antarkan. Kelompok ini lalu memodifikasi mobil mereka. Mereka mengganti mesinnya dengan mesin yang lebih besar dan memotong beberapa sasis. Akhirnya mobil pengangkut itu pun selesai. Malam harinya mereka menunggu di stasiun. Beberapa kotak kardus dan tas mereka masukkan ke dalam mobil. Total ada 5 tempat yang harus mereka singgahi di pengiriman tersebut. Beberapa tempat berhasil mereka selesaikan dengan baik, tapi ketika akan mengirimkan ke tempat kelima, ternyata tempat itu sedang digerebek polisi. Mereka pun segera kabur dan polisi mengejarnya. Dongwook mencoba mengecoh polisi dengan langsung memarkirkan mobil dan mematikan mesinnya. Untungnya, cara itu berhasil. Mereka lalu menemui jaksaan dan menceritakan semuanya. Mereka bilang mereka tidak cuma mengirimkan uang tapi ada beberapa kotak juga. Nah John ini kan disuruh memata-matai Kang di tempatnya langsung. Nah di sana dia melihat isi kotak tersebut. Isinya beberapa barang antik dan juga perhiasan. Mereka memasukkan perhiasan itu di sebuah brankas. John berpikir mungkin rekeningnya si Kang ini juga ada di sana. An meminta John untuk memastikan terlebih dahulu dan jangan melakukan hal bodoh yang membuatnya ketahuan. Mereka lalu melanjutkan pengirimannya dan total di hari itu mereka sudah menyelesaikan 5 pengantaran. Sementara John mencoba mendekati asistennya Kang. Saat mereka jalan-jalan, Buknam takjub dengan mobil Mercy yang ada di depannya. Tapi dia kaget saat tahu yang ada di dalamnya adalah Kang. Kang ini sangat puas dengan kerja mereka dan berencana memberikan bonus. Si asisten lalu turun dari mobil. Dia memberikan sebuah amplop. Amplop itu berisi surat jual beli sebuah apartemen. Sang asisten lalu menunjuk sebuah apartemen yang paling mewah di daerah sana dan bilang itu bonus buat kalian. Mereka semua sangat senang. Saking senangnya, mereka malah mabuk-mabukan dan membuat keonaran. Bahkan sampai diliput di TV. An sempat memarahi mereka via telepon. Dia takut jika terus terekspos ke publik, Kang tidak akan menggunakan mereka lagi. Sementara itu,
Park melihat di TV girl group idolanya akan tampil di dekat sana. Dia lalu mengajak Buknam untuk ikut bersamanya. Dongwook sempat berpesan agar mereka segera kembali karena sebentar lagi ada tugas pengiriman. Setelah ditunggu beberapa lama, mereka berdua tidak kunjung datang. Akhirnya hanya Dongwook dan Jungki yang berangkat. Di tengah jalan, sebuah truk sampah menghalangi jalan mereka. Lalu, satu truk yang lain mengejarnya dari belakang. Mobil Dongwook terus dipepet sampai akhirnya mobil itu terperosok. Lee dan kawanannya lalu keluar. Dia lalu membawa Park dan Buknam yang sudah terikat. Dongwook dan juga Junki lalu dipaksa menunduk. Lee menodongkan pistolnya ke arah Park. Lee ini tahu bahwa mereka baru saja bertemu dengan seseorang. Dia meminta mereka jujur atau Park akan dia bunuh. Dongwook terus berteriak meminta adiknya diampuni. Lalu Lee pun menodongkan senjatanya ke arah Dongwook. Tapi Dongwook hanya diam. Lee lalu tertawa dan bilang bahwa pistol itu pistol palsu. Itu semua hanya bagian dari tesnya. Lee memberi mereka sebuah jam, lalu mengancam mereka akan dibunuh jika gagal melakukan misinya. Di tempat berbeda, John mendekati asistennya Kang. John terus merayu dan berhasil tidur dengannya. Di saat si asisten pergi ke toilet, John langsung menduplikat kunci berangkas. Sementara itu, Dongwook menemui An dan bilang dia akan berhenti dari misi ini. Baginya, nyawanya lebih berharga dari apapun. An terus mencoba meyakinkan Dongwook untuk melanjutkan misinya. Dia ingin menjebloskan si diktator dan juga antek-anteknya yang sudah menyengsarakan rakyat selama ini. Dongwook tidak peduli, dia tetap kekeh dengan pendiriannya. John lalu datang ke markas membawa duplikat kunci berangkas. John berusaha meyakinkan Dongwook untuk lanjut karena kini dia memiliki duplikat kuncinya. Dongwook tetap menolak, baginya ini bukan permainan mata-mata. Bisa saja salah satu di antara mereka jadi korban. Mereka berempat lalu menemui jaksaan. Mereka tetap akan melanjutkan misinya meskipun tanpa Dongwook. Esok harinya, rencana pun dimulai. Park menyamar sebagai petugas kebersihan. John mencoba mengalihkan perhatian penjaga dengan bilang bahwa mesin DJ-nya rusak. Di saat itulah, Park masuk ke ruangannya Kang. Benar saja, di dalam sana dia berhasil mendapatkan buku rekeningnya. Dia lalu mencoba keluar tapi tiba-tiba Kang datang kembali. John berusaha mengulur waktu, karena Park ini panik, gerak-geriknya jadi dicurigai. Seseorang menyeretnya yang ternyata itu adalah Dongwook. Masih ingat kan jam yang diberikan Lee? Ternyata di sana ada alat penyadapnya. Jadi Lee sudah mendengar semua percakapan mereka. Dia langsung melaporkannya ke Kang. Tapi reaksi Kang tampak biasa saja dan bahkan sangat santai. Kang pun melemparkan mangkuk di depannya ke arah Lee dan memintanya membereskan semuanya. Kang mulai memandangi si asisten dan mulai mencurigainya. Di tempat berbeda, kelompok ini berkumpul kembali dan Dongwook akan ikut menyelesaikan misinya. Tapi saat sampai di kejaksaan, ruangan itu sudah sangat berantakan. John mendengar suara teriakan di atas. Dia lalu meminta Dongwook menyiapkan mobilnya, sementara dia akan memeriksa ke atas. Tiba-tiba, Lee jatuh tepat di atas mobilnya Dongwook. Sebelum tewas, dia menyerahkan kunci mobilnya dan memintanya kabur. John juga berteriak meminta Dongwook untuk segera kabur. Dengan terpaksa, Dongwook meninggalkan John ditangkap oleh Lee. Kelompok ini kembali ke markas mereka, tapi markas mereka sudah hancur dibakar. Di tempat berbeda, John dipaksa buka mulut dan ngasih tahu di mana keberadaan buku rekeningnya. Kang lalu meminta anak buahnya membuka bungkusan tepat di depan John. Di sana, ternyata ada potongan tangan dari si asisten. Kang mengancam bahwa nasib John nanti akan sama seperti asistennya. John tidak buka mulut, dia malah berteriak memaki Kang. Dia pun kesal yang dimana dia memukul kepalanya sampai pingsan. Sementara itu, berita menyiarkan bahwa Dongwook sebagai pelaku pembunuhan jaksaan. Dongwook yang sangat putus asa mencoba mendengarkan lagu. Tapi kaset yang dia setel ternyata rekaman percakapan Kang dan rekan-rekannya.
rekaman percakapannya bisa menjadi barang bukti untuk menangkapnya serta antek-anteknya. Dongwook lalu menemui kepala kejaksaan Jung. Dia menyerahkan buku rekeningnya dan memintanya untuk melanjutkan misinya. Tapi Jung tidak bisa berbuat apa-apa. Karena ternyata jaksa agung juga bagian dari mereka. Dongwook menyerahkan kaset rekamannya. Dia akan tetap melanjutkan misi ini meskipun tanpa bantuan kejaksaan. Karena temannya menunggu untuk diselamatkan. Dongwook lalu menuju ke tempat dia mengirimkan kotak-kotak itu. Dengan berani, dia bersembunyi di belakang truk. Truk itu pun sampai di tempat persembunyian Kang. Buknam dan juga Junki juga mengikutinya dari belakang. Buknam dengan sangat nekat, dia langsung masuk ke sana dan disambut beberapa tembakan anak buah Lee. Dongwook melemparkan amplop berisi buku rekeningnya ke Lee. Tapi Lee melempar balik karena buku rekening itu tidak berguna. Dongwook lalu bilang, dia punya satu hal lagi, tapi sebelum itu dia meminta John untuk dibebaskan. Dongwook lalu memutarkan rekaman yang dia temukan itu. Di sana terdengar suara Kang yang akan melemparkan semua kesalahannya ke Lee jika situasinya memburuk. Dongwook mendekati Lee dan mulai memprovokasinya. Dongwook lalu menawarkan kerjasama jika Lee mau membantunya, maka dia akan meminta ke kejaksaan untuk melepaskan Lee. Tentu, Lee tidak punya pilihan lain selain menerima tawaran itu, daripada dia dipenjara karena dijadikan kambing hitam oleh Kang. Lee sangat kesal, tapi dia menerima tawaran itu. Esok harinya, Dongwook menemui Galji. Dia ingin menggunakan bengkel milik Galji dan bekerja sama melakukan sebuah misi. Galji terus menolak, tapi setelah disodorkan sepatu Jordan, dia langsung mengiyakan. Rencananya, mereka akan ikut di pengantaran uangnya. Tujuan mereka Bandara Incheon. Tentu, misi utamanya menyelamatkan John. Nah, mereka akan memanfaatkan pawai upacara pembukaan Olimpiade di misi ini. Rencana mulai diatur dan semua mendapatkan tugas masing-masing. Esok harinya, mereka bersiap pergi. Galji menemui jaksa Jung dan menyerahkan rencana mereka. Jung bersiap membantu meskipun harus mempertaruhkan karirnya. Sementara itu, Dongwook menemui Lee. Beberapa kotak dimasukkan ke dalam mobilnya Dongwook. Salah satu anak buahnya Lee diminta untuk menemani Dongwook. Iring-iringan ini pun akhirnya pergi. Park yang menyamar sebagai biksu berusaha membebaskan John. Sementara di tempat berbeda, sebuah telepon berdering. Junki paham akan kode itu dan dia langsung menembakkan suara ke langit. Dongwook lalu melempar anak buah Lee dari mobilnya. Dongwook langsung tancap gas dan kabur membawa kotak-kotak itu. Lee dan anak buahnya mencoba mengejar. Di saat itulah, Buknam datang dan mencoba menghalangi mereka. Dongwook berputar-putar berusaha mengecoh mereka. Sementara, Buknam terus ditabrak dari belakang. Mobilnya pun melintir ke samping dan ditabrak. Di tempat berbeda, upacara pembukaan Olimpiade sedang dilakukan. Dongwook pelan masuk ke pawai itu. Lee melihatnya dari jauh dan berusaha mendekat. Tapi karena memaksa masuk, beberapa polisi mencoba menghalanginya. Dongwook lalu memerintahkan Galji untuk menyalakan alat foggingnya. Asap menutupi area itu dan Dongwook segera tancap gas. Beberapa polisi mulai mengejarnya dan itu sesuai rencananya. Di tempat berbeda, John datang dan segera menyelamatkan Buknam sebelum mobilnya meledak. Kembali ke Dongwook, Park dan kawanannya datang lalu melemparkan kaca Lee dan anak buahnya dengan cat. Park pun mempersiapkan sebuah kayu yang akan dipakai Dongwook untuk masuk ke bandara yang ditutup. Mobil itu pun berhasil dimiringkan oleh Dongwook dan masuk di tengah-tengah penghalang. Anak buah Lee mencoba menirunya, tapi mobilnya malah terbalik. Sisa satu mobil yang dinaiki oleh Lee untuk mengejar Dongwook. Lee terus menabrakkan mobilnya ke arah Dongwook dan bahkan menembaknya. Park dan juga Junki berusaha menghentikannya dengan cara melempar beberapa kunci. Tapi Dongwook malah makin memprovokasi Lee untuk mengejarnya.
Tiba-tiba mobil Lee ditabrak oleh John dari samping. Jung lalu datang bersama polisi yang lain menangkap Lee, tapi mobil itu malah meledak duluan. Kembali ke Dongwook yang berusaha masuk ke pesawat itu. John membantunya dengan mendorong mobil Dongwook masuk. Karena macet, John lalu mundur sebentar dan kembali menabrak mobil Dongwook. Akhirnya, mobil itu bisa masuk ke dalam pesawat. Dongwook lalu menyalakan kamera tersembunyi di mobil itu. Dia lalu berpura-pura masih bekerja mengantarkan uang-uang itu untuk Kang. Kang sempat menamparnya, tapi Dongwook bilang dia hanya mengantarkan uang-uangnya. Kang yang kesal berteriak bahwa semua uang-uang itu miliknya. Nah, dirasa bukti sudah dia dapat, Dongwook lalu mencoba untuk kabur. Dia membuka pintu pesawat dan berencana kabur menggunakan mobilnya. Tapi mobil itu malah tersangkut beberapa kotak di belakangnya. Dongwook terus memaksa mobilnya, yang akhirnya kotak-kotak itu pun ikut jatuh bersama Dongwook. Uang-uang itu berhamburan di langit dan Dongwook segera membuka parasutnya. Galji dan anak buahnya segera menyelamatkan Dongwook. Berita lalu menyiarkan tentang penangkapan Kang dan kawanannya. Misi selesai, tapi mereka semua ini masih merasa sedih. Karena semua harta mereka sudah habis terbakar bersama bengkelnya. Tapi ternyata Buknam dan John sempat mengambil beberapa uang milik Kang. Mereka pun akhirnya berebut. Tapi Dongwook datang dengan satu tas berisi uang. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Soul Fight. Kalau dilihat, film ini perpaduan antara Too Fast Too Furious dan juga Baby Driver. Nah, kalau menurut kalian gimana? Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dah jumpa.